Selamat datang di Aksara Terakhir. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Mr. Six. Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Film dibuka dan menampilkan seorang pria yang menaiki motor. Pria tersebut menghampiri beberapa orang yang sedang mengobrol dan mengambil dompet dari salah satu orang tersebut. Pria itu mengambil sejumlah uang dan membuang dompet tersebut ke tempat sampah. Tiba-tiba dia dihampiri seorang pria tua bernama Tuan Six dan menyuruhnya untuk mengembalikan dompet dan kartu identitas orang tadi. Awalnya pria itu membantah, namun pada akhirnya pria itu menuruti perintah Tuan Six. Keesokan harinya, Tuan Sik berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan terlihat jika Tuan Sik adalah orang yang disegani di tempat tersebut. Lalu kita lihat pertikaian seorang pedagang bernama Lamsed dan seorang polisi bernama Zhang. Zhang ingin membawa gerobak milik Lamsed karena tidak memiliki surat izin. Namun Lamsed menolak karena dia memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Lamsed pun mendorong Zhang. Zhang pun emosi dan memukul Lamsed. Kejadian itu dilihat banyak orang sehingga para polisi lain menyuruh semua orang agar menyimpan HP mereka dan dilarang memotret. Zhang pun mengambil paksa gerobak Lamsed, namun Tuan Six datang dan menahan agar Zhang tidak mengambil gerobak tersebut. Zhang pun menjelaskan jika Lamsed tidak memiliki surat-surat dan telah menabrak lampu belakang mobil. Tuan Six pun memutuskan untuk membawa gerobak Lamsed dan membayar kerusakan lampu mobil. Tuan Six dan Lamsed pun pulang dan terlihat jika Tuan Six sedang membuatkan gerobak baru untuk Lamsed. Tuan Six juga menyuruh agar dia agar mengurus surat izin agar kejadian seperti ini tidak terulang. Lamsed pun menanyakan tentang anak Tuan Six yang tidak pernah pulang yang bernama Bobby. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari belakang rumah Tuan Six dan ternyata itu ulah dari para berandalan yang akhir-akhir ini sering berbuat onar. Lamsed pun mengajak Tuan Six untuk mencari Bobby agar masalah ini bisa diatasi. Namun Tuan Six menolak dan membiarkan agar Bobby datang sendiri. Malam hari, Tuan Six mendapatkan telepon dari polisi jika temannya telah ditangkap. Padahal dia korban pengeroyokan oleh para berandalan. Tuan Six pun mengatakan jika dia butuh banyak uang untuk biaya penyembuhan dan penebusan dari penjara. Tuan Six pun mencari Bobby dan mendapatkan alamatnya dari temannya. Tuan Six pun datang ke rumah Bobby, namun yang ia temui adalah temannya Bobby. Dan dia mengatakan jika Bobby tidak berada di sini dan sedang ada dalam masalah. Temannya menceritakan jika kemarin Bobby pulang dalam keadaan babak belur dan tak lama kemudian sekelompok orang datang dan membawa Bobby pergi. Tuan Six 他出了点事儿，看着就像被人揍了一顿似的。前一天晚上，乌泱啊来了一。 Six pun meminta info dari beberapa teman Bobby dan ternyata permasalahannya adalah Bobby mempacari seorang perempuan dari klub dan ternyata perempuan tersebut sudah memiliki pacar. Pacar perempuan itu marah kepada Bobby dan karena Bobby orang yang udah emosian, dia menguras mobil Ferrari milik pria tersebut. Bobby diberi waktu 3 hari untuk mengganti kerusakan dan jika tidak, kaki Bobby akan dipatahkan. Tuan Six juga mendapatkan info jika orang tersebut berada di sebuah bengkel. Tuan Six pun kembali mendapatkan informasi jika orang itu sering balapan di belakang bengkel milik temannya. Tuan Six pun menelpon seorang dan mengaku dari jasa pengiriman barang. Orang itu pun mengatakan lokasinya. Tuan Six pun menemui orang itu dan langsung masuk ke jok belakang lalu mengikat leher orang itu. Orang itu pun mengatakan jika Bobby dibawa oleh orang bernama Chris yang selalu nongkrong di Beijing. Orang itu juga mengatakan jika Chris sedang ada di bengkel itu karena sekarang ada balapan. Tuan Six pun menyuruh orang itu menuju tempat balapan. 你儿子是小飞扣的，跟我没关系。今天有比赛，还得来一猛的呢。对，让小飞给吓尿了。小飞，你是不是改氮气了？我找小飞，小飞说话。是啊，他把我车给划了。这后边，Berpindah ke arah Tuan Six dan teman-temannya. Lamsed menyarankan agar Tuan Six meminta bantuan polisi untuk masalah ini. Namun Tuan Six menolak karena polisi tidak akan berpihak kepada mereka karena Bobby telah berbuat beberapa kesalahan. Tuan Six juga mengatakan jika dia akan mengecek orang-orang yang menculik Bobby. 这事儿还得我自己来。六哥，回头咱俩再商量。 Lalu Tuan Six mendatangi bengkel tempat Chris dan temannya berkumpul. Ia menghampiri Chris dan menanyakan anaknya. Chris pun menyuruh agar Bobby dibawa. Bobby dan Tuan Six pun bertemu. Tuan Six lalu menanyakan apakah tuduhan-tuduhan itu benar. Bobby pun mengatakan jika itu adalah benar. Tuan Six pun menghampiri Chris dan memberikan uang 2.000. Orang-orang di sana pun tertawa dan Chris mengatakan jika biaya perbaikannya adalah 100.000. Tuan Six pun mengatakan jika dia akan membayar uang yang disebutkan tadi dalam 3 hari.
你少他妈在别人面前逞英雄，有本事你打他们去。车是不是你花的？是。这2000块钱赔你，不够宰。值多少钱？10万。行，10万，我3天就赔给你。Scene memperlihatkan Tuan Six yang sedang berjalan dan melihat orang-orang yang berkumpul menonton seseorang yang akan bunuh diri. Tuan Six pun mendengar seorang penonton yang menyuruh agar pria itu cepat lompat. Tuan Six pun memarahi orang itu. Tiba-tiba saat Tuan Six berjalan, dia terjatuh dan pingsan. 你跳啊！你他妈上去跳！哟，这人怎么了？别碰，这人我昨天见了，这叫碰瓷。 Pada saat di rumah sakit, Tuan Six memutuskan untuk pergi dan menolak dirawat di rumah sakit. Tuan Six pun telah mengumpulkan uang yang disebutkan dan bergerak menuju bengkel kemarin bersama teman yang bernama Scraper. Di sana dia melihat Lamset yang sedang berusaha memperbaiki goresan di mobil Chris. Namun Tuan Six dan Scraper menyayangkan tindakannya itu karena jenis mobil yang biasanya perbaiki berbeda dengan yang ini. Chris dan teman-temannya pun datang, dan Tuan Six memberikan uang yang diminta. Lalu Chris melihat Lamset yang sedang memperbaiki mobilnya dan marah karena tidak bisa menggunakan sembarang cat. Temannya Chris yang bernama Bandit pun memaki Tuan Six yang membuatnya marah dan mematahkan telunjuk Bandit dan menamparnya. Hal itu membuat gengnya Chris marah dan mengepung Tuan Six dengan senjata. Scraper lalu membuka jaketnya dan mengambil pedangnya. Chris pun menghampiri Tuan Six dan mengatakan jika sekarang biaya perbaikannya menjadi setengah harga mobil tersebut. Tuan Six pun menolak membayarnya dan Chris menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Scraper pun bertanya apakah mereka ingin berkelahi. Chris lalu menyetujui ajakan itu. Lalu Lamset mengatakan jika mereka akan berkelahi dengan peraturan Beijing, yaitu perkelahian massal dan boleh mengajak beberapa orang yang mereka mau. Tuan Six pun membuat perjanjian dengan Chris jika Tuan Six menang maka Chris harus memberikan Bobby. Perkelahian akan dimulai seminggu mendatang di Danau Beku. 行，您不是爱论理吗？从新喷快赶上这车1半的价钱。还想打呀？是怎么着？打架懂吗？就是谁服了算谁的，这就不算欺负人。那就1周后走。 Tuan Six pun berencana untuk memanggil kembali teman lamanya dan mengajaknya untuk reuni. Lalu Jitterbox menyarankan agar Tuan Six menelpon polisi karena hukuman Bobby akan jauh lebih ringan dari hukuman Chris. Tiba-tiba Jitterbox ditelepon oleh seseorang dan keluar. Ternyata dia bertemu dengan Bobby. Bobby pun diantarkan oleh pacarnya dan mengembalikan uang yang Tuan Six berikan kemarin. Dia juga melarang agar Tuan Six tidak datang ke perkelahian minggu depan. 千万对你爸好点。 Tuan Six dan Bobby pun ngobrol sambil minum alkohol. Mereka pun ngobrol tentang masalah yang dialami Bobby dan pada akhirnya Tuan Six bertanya tentang tujuan yang akan Bobby lakukan untuk masa depan. Bobby mengatakan jika dia ingin membuka bar di sekitar rumah mereka. Scene memperlihatkan jika Tuan Six sudah berada di rumah sakit karena ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Hal itu karena dia mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang lumayan besar. Akibatnya Tuan Six harus menjalani operasi. Namun Tuan Six menolak karena dia menganggap jika dia menjalani operasi maka dia akan mati. Saat Chatterbox mengobrol dengan dokter, Tuan Six mengajak Bobby untuk kabur dari rumah sakit. 就是说啊，病人3根血。我告诉你们啊，这西医，张瑞军，你说要是咱俩少喝酒，烟一定得戒了。嗯，千万。不去哪儿啊？ Tuan Six dan Bobby pun pulang ke rumahnya dan melihat jika rumahnya telah berantakan dan juga burung kesayangan Tuan Six telah mati. Tuan Six pun menguburkan burungnya itu. Saat perjalanan pulang, Bobby dan Tuan Six merasa curiga dengan orang-orang yang berada di pinggir jalan. Tuan Six pun turun dari sepeda dan berniat mengajak mereka berbicara. Tuan Six juga menyuruh agar Bobby pergi memanggil Lamset. Lalu Tuan Six dampiri seorang pria yang menyuruh Tuan Six mengembalikan sesuatu. Namun Tuan Six tidak paham apa yang mereka maksud. Seorang pria pun menghampiri Tuan Six dan memakai keling. Tuan Six pun menyundul orang itu yang membuat teman-temannya siap dengan senjata mereka. Lihat ayahnya yang dipukuli, Bobby pun turun dari sepeda dan berniat menolong ayahnya. Namun akhirnya Bobby dipukul sampai gegar otak dan tulangnya patah, yang membuat Bobby sedikit hilang ingatan. 东西您带了吗？别动，别动了啊！你们家一群人欺负一岁数大的，算谁？不是，
Lalu Shin memperlihatkan jika Scraper dan anak buahnya datang ke bengkel tempat Chris berkumpul. Dia dan anak buahnya mencari Chris namun tidak ada di sana. Lalu datanglah Tuan Six yang menghentikan mereka semua. Tuan Six mengatakan jika perbuatannya ini akan mengakibatkan pertumpahan darah, dan dia meminta agar tidak melibatkan anak-anak muda dalam masalah ini. Lalu telepon bengkel berbunyi dan itu berasal dari Chris. Chris meminta agar Tuan Six mengembalikan apa yang bukan miliknya. Tuan Six pun kebingungan apa yang dimaksud Chris. Ternyata saat kemarin dia diberikan sebuah tas berisi uang di dalamnya terdapat surat-surat, dan Chris meminta agar Tuan Six mengembalikan surat itu, maka dia akan melupakan semua masalah ini. Namun sayangnya Tuan Six telah membuang tas tersebut. Tuan Six dan Scraper pun mencari surat-surat itu di tempat sampah dan menemukannya. Surat itu berisi tentang laporan keuangan milik Chris yang jumlahnya sangat besar. Lalu Tuan Six dijemput temannya Chris karena Chris ingin bertemu dengannya. Temannya menceritakan jika perbuatan Chris tersebut membuat keluarganya kesal dan Chris dikurung. Chris mengatakan jika dia tidak mendapatkan kembali kertasnya maka dia akan dibunuh. Tuan Six pun mengatakan jika Bobby telah masuk rumah sakit karena ulah anak buah ayahnya. Mereka juga membahas aturan perkelahian Beijing dan merubah peraturannya itu jika Chris menang maka Tuan Six harus mengembalikan surat-surat miliknya. Dan jika Chris kalah maka Tuan Six bebas untuk melakukan apapun yang dia mau. 之前我以为这样的都是书里写的，再说点有用的。报警，事情就能。您还东西，你们随便处理。 Tuan Six lalu bertanya siapa yang membunuh burungnya. Chris mengatakan jika kemungkinan yang membunuhnya adalah Paman Gong atau orang yang memukul Bobby. 您要是答应该会去。 Saat di rumahnya, Tuan Six didatangi Marble dan menyerahkan sebuah surat untuk dirinya. Lalu Tuan Six memberikan Marble sebuah surat untuk diberikan ke Komisi Pendisiplinan. Marble pun mengembali dalam set dan teman-temannya jika Tuan Six akan pergi besok lusa. Scraper pun menganggap ini bahaya dan menemui satu persatu temannya jika Tuan Six menderita kanker tingkat akhir dan ingin bertemu dengan teman-temannya. Tuan Six pun menemui Bobby dan menuliskan sebuah surat. Lalu di malam hari, Tuan Six mengambil pedangnya yang telah lama ia simpan. Dia juga mengambil dan membungkus berkas-berkas yang telah lama ia simpan. Di pagi hari, Tuan Six pun pergi membawa pedangnya dengan mengayuh sepeda. Tuan Six juga melemparkan berkas yang tadi ia bungkus ke rumah Chatterbox. Tuan Six pun sampai di danau beku dan terlihat Chris dan gengnya yang telah berkumpul. Tuan Six pun mengeluarkan pedangnya dan berjalan menuju gengnya Chris. Tiba-tiba dari belakang muncul segerombolan mobil dan ternyata itu adalah teman-temannya Tuan Six yang datang dan mengambil senjata mereka. Namun mereka ditahan untuk maju dan tetap di belakang sebagai pertahanan untuk Tuan Six. Tuan Six pun berlari ke arah Chris dan gengnya, begitu pula dengan gengnya Chris yang mulai berlari menyerang. Melihat itu, Scraper dan yang lain pun tidak bisa menahan diri dan mulai berlari ikut bertarung. Tiba-tiba Tuan Six terjatuh karena sakitnya yang sudah parah. Di film kita diperlihatkan jika ayahnya Chris yang bernama Tan telah ditangkap karena kasus kekerasan. Dia menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan anaknya dari hukuman. Dan juga terlihat teman-teman Tuan Six yang berjalan dengan keadaan selesai berperang dan film pun selesai.